Gue pikir 20% ini yang dipermasalahkan sama mereka kemarin demo. Ternyata nggak sesederhana itu, karena 20% ini sudah berlangsung lama dan mereka survive. Yang mereka persoalkan itu program-program baru model Aceng, terus ongkos goceng. Lu mikir nggak, nganter ke sana sini cuma dibayar goceng kira-kira gimana? Gitu. Belum lagi waktu atau ketemu macet gitu. Terus lagi harus ada bayar slot untuk dapat order prioritas. Kalau nggak bayar, dia nggak dapat order. Artinya apa? 20.000 sehari loh. Gitu. Terus soal pengantaran barang, 15 kilo target maksimal ya. Di aplikasi lain itu sampai 30 kilo. Pada kenyataannya tarif 15 kilo ini pengirimannya kadang-kadang lebih dari itu gitu. Ini nggak sesederhana 20%. Coba lu bayangin kalau lu pesen makan ke mereka, mereka ini berkemungkinan dapat 2 order dari 2 orang yang berbeda dan 2 tempat yang berbeda, tentunya tujuannya juga berbeda. Misal lu beli es, orderan pertama, dia dapat order lagi beli ayam bakar. Ayam bakar ini kan prosesnya lama, belum lagi ketemu resto yang rame, pasti nunggunya lama. Order beli es dapat ongkos 17.000, nyampe ke dia cuma 12.000. Order kedua pun karena tempatnya nggak berjauhan dapat ongkos yang sama 17.000, tapi nyampe ke dia cuma 4.000. Ini kalau digabung 34.000, mereka cuma dapat berapa? 16.000 ya, nggak sampai 50%-nya. Sedangkan yang menghadapi konsumen, mungkin orang pertama yang beli es ini marah karena esnya mencair, atau mungkin lama karena dia harus nungguin ayam bakar tadi gitu. Yang menghadapi konsumen ini dia, bukan aplikasi. Yang berkemungkinan kena bintang rendah atau ulasan-ulasan jelek itu dia. Dan kalau ulasannya jelek, ordernya anyep lagi. Gak sesederhana yang 20% tadi. Nah, ini masalahnya. Mungkin order tujuannya sama, tapi waktunya itu loh. Lu bayangin 16.000 mungkin dia nunggu sampai sejam. Belum masalah pulangnya lagi nanti. Mereka harus kejebak macet. Belum ketemu konsumen yang gak paham. Gitu. Kadang kalian kalau order ojek, jam macet itu ongkosnya lebih mahal. Tapi kalian tahu nggak sampai ke merekanya berapa? Nyaris normal tarifnya dengan jam-jam biasa. Tapi gimana mereka di jalan? Buang waktunya gimana? Ketemu macet, ketemu ini, belum resiko. Resiko tabrakan, kecelakaan mungkin. Gitu. Ini nggak sesederhana yang 20%. Lo mungkin nyuruh, udahlah mereka pindah kerja aja, jangan di situ kalau emang nggak ini. Ya kan banyak orang-orang naif berkata seperti itu. Tapi ini nggak sesederhana itu. Kita bicara jutaan orang yang menggantungkan nasibnya di sini. Bahkan dari orang-orang itu banyak yang udah tua, nggak diterima lagi di sebuah korporat karena batasan umur dan aturan-aturan lainnya. Mungkin yang mereka sarjana-sarjana itu jadi batu loncatan aja, tapi nggak sedikit juga sarjana yang menggantungkan nasib di sini karena memang pemerintah nggak berhasil menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan seperti yang mereka janjikan saat-saat kampanye. Dilematik kan. Jadi kita nggak perlu otak cerdas untuk memahami situasi ini. Kita cuma butuh nurani. Yang bikin gue kesal dan bikin gue kecil hati, bukan cuma pemerintah atau politikus yang punya buzzer, mereka juga punya buzzer. Mereka itu waktu kemarin gue bikin VT sebelumnya yang 41, masif banget di konten gue itu banyak yang komen intinya kontra dengan, bahkan bukan cuma kontra dengan ojol, tapi bener-bener menjelek-jelekan, nyinyir segala macam. Setelah gue cek akunnya itu akun-akun bodong, bahkan akun-akun nggak jelas yang followernya nggak ada, tapi komentarnya terstruktur dan masif di setiap di setiap konten yang pro dengan ojol. Dari ngebahas soal perusahaan rugi, lu mikir nggak sih rugi? Lu lihat di YouTube-nya itu anggota DPR udah jelaskan pemaparannya secara ini nggak mungkin rugi. Belasan tahun mereka bertahan di Indonesia, lu pikir rugi? Ada perusahaan mau bertahan bertahun-tahun karena rugi dengan alasan mungkin nasionalis? Nggak, bullshit, nggak ada, nggak mungkin rugi. Si buzzer-buzzer ini nyerang semua akun-akun yang pro dengan ojek, sampai ada yang paham, ada yang bilang kalau mereka ini rugi, dan ruginya itu karena nilai tukar mata uang. Gue nggak bisa tampilin komen ya, karena komen itu kayak bersifat sementara ya. Jadi mereka komen setelah banyak balasan, yang penting orang mungkin respon ngelihat pendapat dia, jadi pertengkaran. Jadi orang-orang yang nggak paham ini juga jadi argumen baru buat mereka, pandangan baru buat menghadapi polemik ojol ini. Jadi hilang, komentar-komentar itu hilang gitu aja gitu. Jadi ayolah, setidaknya kalau kita belum bisa berbuat banyak untuk ojol-ojol ini, yang mana jumlahnya banyak, dan itu kita nggak bisa salahkan mereka, karena lapangan pekerjaan memang sulit di negara ini. Selain sulit juga kita menghadapi jutaan orang loh gitu. Dan banyak di antara mereka yang kita sering lihat video itu kakek-kakek, ya kan, ibu-ibu gitu. Mereka paham, mereka tuh mitra gitu. Dari dulu mereka mitra, tapi sistem dulu dengan sekarang itu jauh beda.